Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita ngaji lagi. Kita istiqomai belajar kita setiap malam Kamis. Baik, bismillah, kita mulai ya, belajar mencintai Allah. Masa kita hidup cuma sekali. Ada Sang Maha Kasih, Sang Maha Cinta. Kita tidak nyampe ke level itu eman-eman. Kita akan capek kalau hidup harus kenceng terus, ngamuk-ngamuk terus, stres tiap hari, urip sepisan. Yuk kita hidupkan dengan cinta. Malam hari ini belajar dari Syekh Hafid. Bismillah ya, kita mulai. Nah, itu saya buka dengan beberapa quotes. Ini sebenarnya ya puisi, saya potong kalimat yang menarik saja. Kata beliau, kita itu sebagai manusia memerlukan cinta. Karena cinta itu adalah tanda bahwa jiwa kita hidup. Kata Syekh Hafid, cinta adalah kebahagiaan terbesar ciptaan. Bagi yang pernah jatuh cinta, boleh kamu ingat-ingat. Apa sih kebahagiaanku paling besar itu? Pasti nanti berhubungan dengan yang kamu cintai. Ya berarti sebaliknya juga. Berarti patah hati paling besar itu juga berhubungan dengan yang kamu cintai. Jadi puncaknya kebahagiaan itu justru ada pada cinta. Kata Syekh Hafid. Kita kemarin belajar banyak tentang filsafat kebahagiaan. Ada macam-macam bilang. Ada yang bilang bahagia itu puas. Ada yang bilang bahagia itu senang. Ada yang bilang bahagia itu baik. Ada yang bilang bahagia itu bermakna. Tapi kata Syekh Hafid, bahagia itu cinta. Karena saat kita beneran jatuh cinta dan mencintai, puas pasti datang, senang pasti datang. Jadi orang baik kita pasti. Dan pasti kita berorientasi, berkorban, berguna pada yang kita cintai, hidup yang bermakna. Maka kalau ingin bahagia, mencintailah. Nah, itu rumusnya itu ya. Semoga kalian tidak nganggep ala pak, lebay pak, gitu-gitu. Nah, saya tidak tahu, hari ini sering begitu kesannya. Tapi ya tidak apa-apa, harus diingatkan terus. Karena rasanya sudah cukup ya, sepanjang sejarah manusia isinya kebencian demi kebencian. Sekarang ganti, yuk kita isi dengan lebih banyak cinta. Pandangan kita ke kiri kanan harus ainur ridho, ainur rohmah. Bukan ainul karohah. Pandangan yang saling ridho, saling menyayangi. Bukan pandangan yang saling membenci. Meskipun belum lama kita bersaing lewat pemilu, semoga itu hanya acting saja. Karena pas ada kepentingan. Sekarang yuk kita kembali lagi. Saling menyayangi, saling mencintai. Saya lanjutkan. Kata Syekh Hafid, aku tidak butuh gula, aku tidak butuh tepung, tidak butuh beras atau apapun. Aku hanya ingin melihat orang yang kusayangi. Oke ya, kalau kalian nanti ada yang dapat BLT, ayo kamu boleh jawab ini ya, nanti nggak dikasih besok kamu. Aku tidak butuh gula, tidak butuh tepung, tidak butuh beras. Aku hanya ingin melihat orang yang kusayangi.
Oke, baik. Ini cuma ilustrasi. Langit tempat kita tinggal bukanlah tempat untuk kehilangan sayapmu. Kenapa? Kalau kita kehilangan sayap, kita tidak bisa terbang. Terbang itu berarti kita menjalankan kebaikan-kebaikan untuk mentransendensi hidup kita. Mentransenden itu menspiritualkan hidup kita tambah dekat pada Allah. Kalau kita tidak punya sayap, ya kita tidak bisa terbang. Sayapnya apa? Cinta. Kadang-kadang hal yang harusnya mentransendensi kita itu malah tidak mentransendensi. Kita beribadah pada Allah, mendekat pada Allah, pamrih-pamrih bumi semua, pamrih-pamrih duniawi semua. Akhirnya kita tidak naik sama sekali. Kita tidak dekat sama sekali dengan Allah. Allah hanya jadi ATM kita. Kalau kita butuh, minta. Selain itu tidak dipedulikan. Maka kita tidak naik kelas. Kita tidak transenden. Kata Syekh Hafid, jalannya apa? Cinta. Cinta dan cinta. Berarti kita memang harus punya kompetensi di sini. Kalau tidak, kita tidak bisa terbang. Ini mungkin tidak kebetulan. Kalau teman-teman ingat pikirannya Plato yang menggambarkan manusia itu punya 4 unsur, yaitu perut ke bawah, dada, kemudian kepala. Kepala melambangkan akal, dada melambangkan ambisi, perut ke bawah melambangkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ada satu lagi yang membuat kita terbang, sayap atau eros atau cinta. Nah, nanti boleh cek lagi, dulu kita membahas filsafat kebahagiaannya Plato, atau ada di buku yang kemarin terbit itu penjelasan tentang eros cinta, yang simbolnya adalah sayap, membuat kita bisa terbang. Nah, itu ternyata nyambung juga dengan alegori isyarat dari Syekh Hafid. Baik, ini pembukaan pada cinta ya. Kalau masuk ke syair-syairnya Syekh Hafid, ada banyak sekali syair-syair beliau, tema-temanya itu. Malam hari ini kita hanya membahas tentang cintanya saja, tapi sebenarnya ada banyak. Selain cinta, ada spiritualitas, tentu saja. Banyak juga syair-syair beliau yang isinya kritik terhadap kemunafikan. Manusia yang tenggelam oleh buruknya dunia. Kemudian ada tentang nasib dan takdir. Bagaimana manusia itu sering memberontak terhadap sunatullah hidupnya, melupakan hakikat dirinya. Dan yang terakhir yang menarik, di banyak syair beliau menyarankan kita merayakan hidup ini. Kita itu dianugerahi Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dengan segala fasilitas dan kenikmatan. Itu sudah luar biasa, sudah patut kita rayakan. Bagaimana cara merayakan hidup? Dengan cinta, dengan saling mencintai. Biar hidup yang indah ini tambah indah. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam semesta. Jadi ayo kita rayakan hidup ini. Kita tidak lama kok di muka bumi ini. 40 tahun kita mungkin baru ngerti macam-macam dalam hidup ini. Sebelumnya mungkin setengah-setengah. Itu pun terus kita ketemu banyak masalah. Kita melalui krisis demi krisis, sehingga tidak pernah bersyukur pada akhirnya. Waktu kecil misalnya, sejak kita SMP, SMA, kita mengalami krisis ABG. Anak baru bisa gede, baru bisa mikir. Ingin eksis, ingin bebas, tidak mau dikekang, pokoknya itu. Tapi di sekelilingnya penuh kekangan, jadi dia gelisah, dia stres. Nanti zaman mahasiswa stres lagi.
nanti kerja apa ya saya, jodohku di mana ya, masa depanku cerah ndak ya, kamu stres zaman mahasiswa. Nanti selesai dapat kerja, kamu mulai dewasa, menikah, stres lagi. Stresnya biasanya kalau sudah mulai mapan itu seandainya, seandainya kemarin saya begitu, mbok kemarin saya begitu, itu kamu menyesal. Nanti kamu tua, stres lagi. Begitu kamu uzur, sudah tua, kamu merasa tidak berguna. Ya memang saya sudah tua, tidak bisa apa-apa, kamu stres. Temanmu satu-satu meninggal, kamu stres. Ini mesti saya sebentar lagi. Terus kamu punya sakit macam-macam. Loh, kapan syukurmu? Ayolah, sejak sekarang kita rayakan hidup, kita syukuri hidup ini. Dan itu nanti banyak kita temukan di syair-syairnya Syekh Hafid ini. Baik, saya agak cepat ya, biar nanti teman-teman bisa banyak punya waktu untuk curhat. Mumpung temanya cinta.